Zaid bin Harisah datang dengan 3.000 pasukan melawan mereka. Pertempuran berjalan sekian waktu dan sekian lama. Bukan hanya sejam 2 jam, tapi membutuhkan waktu hari. Sampai pada titik disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Zaid bin Harisah syahid. Bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berperang sedemikian rupa. Ja'far bin Abi Thalib, tangan kanannya memegang bendera. Dalam riwayat, tangan kirinya memegang bendera. Tangan kanannya membawa pedang. Kemudian tangan kirinya terputus karena sabetan pedang oleh musuh. Terus melanjutkan sampai pada akhirnya Abdullah bin Rawahah syahid. Apa yang terjadi, ikhwan fiddin? Para pasukan kaum muslimin bertanya-tanya, siapa yang akan memimpin kita berikutnya. Saling tunjuk-menunjuk, ringkas ceritanya, ditunjuklah Khalid bin Walid untuk melanjutkan peperangan tersebut. Maka Khalid bin Walid segera mengatur strategi sedemikian rupa, yang intinya berusaha untuk sedikit mundur, menata ulang pasukan dan melihat kekuatan pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia menjelang malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga langkah kaki kita di waktu ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya, datang ke masjid, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, sholat maghrib secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.
nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus kepada umatnya itu memiliki kesatuan tugas, memiliki tugas yang sama, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, membenarkan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhi setiap taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan yang diibadahi, yang ditaati tadi ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus dari utusan-utusan sebelum kamu, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada ilah kecuali aku, maka beribadalah. Dalam ayat lain Allah ingatkan kita, surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dalam ayat yang lain Allah ingatkan kita, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat, yaitu umat-umat sebelum Rasulullah, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul untuk beribadah kepada Allah, menyeru umatnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan tidaklah Muhammad itu bapak salah satu dari kalian, tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat ke-40. Dakwah itu sudah dimulai sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian para nabi dan para rasul selanjutnya adalah melanjutkan apa yang dibawa oleh Nabiullah Adam dengan dilengkapi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya malaikat Jibril untuk membawa wahyu. Sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini kita melakukan tugas yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jadi dakwah itu tidak kita mulai sekarang, tapi tugas kita hari ini adalah melanjutkan dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan kematian kita bukan menjadikan sebab berhentinya dakwah, karena ada generasi setelah kita yang mereka pun akan tetap melanjutkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai betul-betul umat itu faham. Sampai betul-betul umat itu
wajib diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka mengucap la ilaha illallah, menandakan mereka adalah seorang muslim, sampai tata cara beribadah mereka kepada Allah benar, dan mereka mampu menjauhi semua tindakan yang mengarah kepada tauhid, dalam arti segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diibadahi tadi ridho itu pengertian tauhid secara masyhur disampaikan oleh para ulama. Hari ini bukan kita mulai, tapi hari ini kita melanjutkan dakwah itu. Antum yang diberi kemampuan oleh Allah, punya lisan, bisa menyampaikan al-haq itu, sampaikan al-haq itu dengan sebaik-baiknya, sehingga umat, sehingga manusia bisa menerima al-haq tadi. Antum yang punya kemampuan menulis, tulislah narasi, tulislah kalimat-kalimat dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum yang punya kemampuan untuk berselancar di dunia maya, lakukan itu. Tapi betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini saya mencatatkan beberapa hal, sengaja saya catat karena ketidakmampuan saya untuk menghafal semuanya. Kalau jamaah kan kayaknya begitu dengar langsung hafal. Nah, ini karena ketidakmampuan saya untuk menghafal semuanya, beberapa halnya saya catat. Ketika kita sedang berdakwah, dalam arti sekali lagi menyampaikan al-haq, yaitu la ilaha illallah, membenarkan tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menjauhi segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah tugas para rasul, tugas para nabi, dan kita melanjutkan ini. Maka ketika kita sedang menjalankan dakwah ini, kalimat yang pertama kali harus kita tancapkan, kalimat yang pertama kali harus kita tanamkan pada jiwa kita adalah kita sampaikan al-haq itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dan ikhlas menyampaikannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan agar disebut sebagai begini dan begitu, semata-mata karena Allah. Dan itu tugas kita. Diiringi dengan ilmu, apa yang kita sampaikan betul-betul bersumber dari hikmah, dari Al-Quran dan Sunnah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tugas kita adalah menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Berusaha mengentaskan manusia dari setiap kebodohan dan ketidaktahuan. Berusaha untuk membersamai manusia, membersamai umat agar mereka bisa akrab dengan Allah dan menjauhi setiap maksiat yang pada hakikatnya akan mematikan hati, akan merusak hati, akan melemahkan hati, dan bukan hanya sekedar melemahkan hati, tetapi bisa melemahkan fisik di saat ketika kekuatan itu dibutuhkan. Tugas kita mengawal, membersamai, mengiringi bersama dengan umat agar mereka kenal Allah dan jauh dari perbuatan maksiat. Ini bukan tugas sederhana, saudara-saudara sekalian. Mengentaskan umat dari kebodohan sehingga mereka kenal Allah, mengentaskan umat dari setiap perbuatan maksiat sehingga mereka jauh meninggalkan perbuatan maksiat.
itu bukan tugas sederhana. Ini tugas mulia. Ini tugas mulia. Dan itu ada di pundak kita. Tugas itu. Satu sisi kita harus berusaha menjaga diri kita agar terbebas dari setiap perbuatan maksiat, apalagi maksiat yang mengakar. Tapi di sisi yang lain kita juga mengawal, menyampaikan kepada umat tentang bahayanya maksiat, sehingga mereka betul dalam la ilaha illallah, mereka betul dalam beribadah kepada Allah, mereka betul cara menjauhi segala sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan tauhid. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam beberapa tulisan beliau diangkat di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, itu beliau angkat satu keterangan bahwa ketika seorang hamba karena sedikitnya peringatan yang sampai kepada mereka, sedikitnya orang alim yang mau menyampaikan al-haq kepada mereka, sehingga mereka jatuh kepada perbuatan maksiat dan mulai tenang, mulai enjoy, mulai seneng melakukan perbuatan maksiat, mereka lupa bahwa perbuatan maksiat itu akan melemahkan hatinya, akan merapuhkan hatinya. Bukan hanya merapuhkan hati, tetapi merapuhkan badannya di saat yang dibutuhkan. Kalimat di saat yang dibutuhkan ini diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim. Karena orang yang karena perbuatan maksiatnya hatinya lemah, dohirnya fisiknya kuat, dohirnya tenaganya turah-turah, dohirnya dia adalah orang yang punya kemampuan, sehat badannya. Tetapi ketika dibutuhkan menggunakan fisiknya untuk Allah, digunakan fisiknya untuk sesuatu yang bisa mendekat kepada Allah, tiba-tiba kekuatan itu menjadi lemah, fisik itu menjadi tidak ada daya dan kemampuan. Kemudian sampai-sampai beliau, Imam Ibnu Qayyim, mengajak kita untuk sedikit memikirkan. Berfikirlah, wa ta'ammal, beranganlah, berfikirlah. Kaifa quwwatu farisin warum, kata beliau. Bagaimana kekuatan Persia dan bagaimana kekuatan Romawi. Khonat hum quwwatu abdanihim. Berkhianat kepada mereka kekuatan fisik mereka. Ikhwanuddin, coba kita perhatikan. Keluar daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, kita sedikit menilik satu kegiatan perang yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk persiapan melaksanakan jihad fisabilillah melawan Romawi yang dipimpin pada saat itu oleh Herkel, atau sering diterjemahkan Heraklius, ada yang menerjemahkan Hercules. Kita pernah angkat, Rasulullah mengirim 3.000 pasukan, 3.000 pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Rasulullah berpesan, kalau nanti Zaid bin Harithah syahid, maka yang menjadi panglima berikutnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau nanti Ja'far bin Abi Thalib syahid, yang menjadi panglima setelahnya adalah Abdullah bin Rawahah. 3.000 pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah datang mendekati daerah Syam. Ya berarti hari ini ya Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Tahun ke-8 Hijriah. Dihadang oleh tentara Romawi, Roma. Mereka menghadang dengan 100.000 pasukan. Masih dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, kekuatan-kekuatan di sekitar mereka, jumlahnya 100.000 orang.
Bahasa sederhananya apa? Sahabat Rasulullah dipimpin oleh Zaid bin Harisah 3.000 melawan pasukan Romawi berjumlah 200.000. Tidak nyambung di akal manusia pada saat itu. 3.000 pasukan melawan 200.000, ini mustahil menang. Bahasa pada saat itu. Tapi perhatikan, ketika para sahabat Rasulullah Muhammad SAW siap dalam peperangan itu dengan membawa sehatnya hati dan sehatnya fisik, bermula dari ketundukan mereka kepada Allah, bermula dari mengutamakannya mereka la ilaha illallah atas segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehatnya hati mereka tidak menjadikan mereka gentar atau takut sedikit pun menghadapi pasukan yang secara teori manusiawinya sangat tidak mungkin untuk bisa dikalahkan. Masya Allah. 3.000 melawan 200.000. Itu bahasa sederhananya di zaman itu ketika perang masih manual. Rusak jam roto misalnya. 200.000 dibagi 3.000. Itu kira-kira 1 banding berapa? 50 kurang. 200, sekitar 75 sampai 80. Satu orang melawan la haula wala quwwata. Itu peperangan ditulis di dalam sejarah yang mustahil bisa dilakukan pada zaman saat itu. Tapi apa yang terjadi, ikhwanu fiddin? Zaid bin Harisah datang dengan 3.000 pasukan melawan mereka. Pertempuran berjalan sekian waktu dan sekian lama. Bukan hanya sejam 2 jam, tapi membutuhkan waktu hari. Sampai pada titik disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Zaid bin Harisah syahid. Bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berperang sedemikian rupa. Ja'far bin Abi Thalib, tangan kanannya memegang bendera. Dalam riwayat, tangan kirinya memegang bendera. Tangan kanannya membawa pedang. Kemudian tangan kirinya terputus karena sabetan pedang oleh musuh. Bendera diambil dengan tangan kanannya. Kemudian pedang ditinggalkan. Melawan musuh dengan menegakkan bendera itu. Tangan kanannya terputus. Kemudian beliau dekat erat-erat bendera itu. Sampai akhirnya beliau mendapat 70 tusuk luka. Semuanya dari depan. Silakan nanti dibaca di dalam sejarah. Bendera itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Terus melanjutkan sampai pada akhirnya Abdullah bin Rawahah syahid. Apa yang terjadi, ikhwan fiddin? Para pasukan kaum muslimin bertanya-tanya siapa yang akan memimpin kita berikutnya. Saling tunjuk-menunjuk, ringkas ceritanya, ditunjuklah Khalid bin Walid untuk melanjutkan peperangan tersebut. Maka Khalid bin Walid segera mengatur strategi sedemikian rupa, yang intinya berusaha untuk sedikit mundur, menata ulang pasukan dan melihat kekuatan pasukan. Yang pasukan sayap kanan dipindah ke sayap kiri, yang sayap kiri dipindah ke sayap kanan, yang di belakang pindah depan, yang depan pindah belakang. Ketika berhadapan lagi dengan musuh paket. Sebagian mereka lari tunggang langgang. Kenapa? Mereka mendapatkan bala bantuan. Padahal cuma dipindah posisi. Itulah Khalid bin Walid kecerdasannya. Sampai pada akhirnya ketika yakin Khalid bin Walid ini tidak mungkin menyelesaikan pertempuran, maka beliau mengatur strategi biar bagaimana agar mereka merasa terlawan dan kita bisa mundur sementara mereka tidak mengejar kita. Khalid bin Walid berusaha mengatur strategi itu dan berhasil. Sampai akhirnya mereka pulang ke Madinah. Ketika orang melihat kejadian itu, banyak dari
kaum-kaum banyak dari bani-bani tertentu akhirnya mereka pada masuk Islam karena melihat sesuatu yang mustahil. Kenapa? Kaum muslimin berhasil pulang ke Madinah dan yang syahid, yang meninggal dunia dalam perang itu 12 orang. Sementara dari musuh tidak bisa dihitung. Kenapa ya ikhwan fiddin? Tentara Romawi datang membawa kekuatan fisik, tetapi hati mereka kosong. Hati mereka diisi dengan perbuatan maksiat. Hati mereka diisi dengan sesuatu yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekuatan mereka yang dahsyat dibutuhkan, kekuatan mereka berkhianat, mereka seakan-akan menjadi makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa di dalam peperangan itu. Dan ini tugas kita, ikhwanu fiddin. Ini tugas kita. Mengawal, membina, mengajak umat, siapapun yang bisa kita lakukan, agar mereka betul-betul bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan setiap penyakit hati mereka, agar supaya kekuatan hati ini betul-betul membawa kepada kekuatan fisik, bukan sebaliknya. Ketoke kuat pas dibutuhno ora duwe tenaga apa-apa. Tentara Persia 140.000. Kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab pada saat itu datang membawa pasukan sebanyak 30.000. Sekarang 30.000 melawan 140.000. Apa yang terjadi, akhwanu fiddin? Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu memimpin pun diuji oleh Allah. Fisiknya sakit tapi hatinya sehat. Bagaimana tidak? Tubuh beliau hampir dipenuhi penyakit bisun pada saat itu. Sehingga untuk sekedar berdiri beliau tidak mampu. Sehingga ketika beliau memimpin perang, beliau cuma ada di sebuah tempat yang cukup tinggi, kemudian menginstruksikan dengan takbir-takbir yang beliau kumandangkan. Tapi 30.000 dengan kekuatan yang ada mampu mengalahkan dan membuat musuh lari tunggang langgang, meninggalkan arena perang, padahal jumlah mereka 140.000. Lagi-lagi, kenapa ikhwanu fiddin? Karena hati mereka itu kosong. Mereka cuma bohirnya kuat, tapi ketika hatinya lupa kepada Allah, hatinya tidak ingat kepada Allah, pada hakikatnya setiap perbuatan dosa, maksiat yang mereka lakukan akan menjadikan mereka lemah hatinya dan lemah fisik. Di saat dibutuhkan. Di saat dibutuhkan. Maka dakwah ini jangan kita tinggalkan. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah strategi yang Allah berikan kepada para nabi untuk kita ikuti, bahwa berdakwah itu harus bil hikmah, bil Qur'ani wa sunnah. Kita bawa Al-Quran, kita sampaikan Al-Quran, kita bawa sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita terangkan itu bil mau'izatil hasanah, dengan mau'idah, nasihat-nasihat yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Itu kita lakukan secara terus-menerus. Sehingga umat ini faham akan la ilaha illallah. Saya ulangi. Dan umat ini faham akan beribadah kepada Allah. Dan umat ini faham bahwa mereka punya tugas untuk menjauhi segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keyakinan kita, loyalitas kita kepada Allah jelas, kepada Rasulullah jelas. Itu tugas kita untuk menyampaikan kepada umat. Mohon maaf, kalau hari ini kita tadi melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW
selama 1 bulan. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ala ri'lin wa dzaqwan. Dalam satu keterangan hadis Rasulullah bahwa Rasulullah pernah kunut selama 1 bulan untuk mendoakan Ri'lin dan Dzaqwan, itu sebuah daerah yang pada saat itu terjadi kaum muslimin banyak mendapatkan kerugian dari musuh. Maka saya sampaikan, bagian daripada dakwah kita ini adalah menyampaikan al-haq. Sehingga al-haq itu tidak lagi nampak buram. Ini materi yang pernah kita angkat sebelum. Tugas kita ini berdakwah agar supaya al-haq bisa diterima oleh umat dengan jelas, dengan cetha welo-welo, tidak lagi samar-samar. Maka hari ini ketika ada kejadian besar di tengah umat Islam, saudara kita di Palestina, mohon maaf, agak sedikit saya larikan ke arah dengan semua hal yang sudah terjadi kepada mereka. Ini bukan kejadian pertama, tapi itu hampir sudah terjadi 50 tahun, bahkan lebih. Orang-orang Yahudi Israel itu selalu memberikan tekanan jajahan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Hari ini Allah kasih mereka kemampuan untuk memberikan sedikit balasan kepada musuh. Dunia mengatakan begini dan begitu, tapi kita sebagai umat Islam tetap harus kembali kepada pembelaan kita atas kaum muslimin di Palestina. Ini bukan urusan cicak dan burung ketika mereka berusaha untuk mematikan api yang sangat membara dari Raja Namrud untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di mana pembelaannya? Cicak itu tidak menjadikan api menjadi mati. Burung dengan paruhnya membawa air untuk mematikan api pun tidak menjadikan api mati. Tetapi masalahnya ada di pihak mana pada saat itu kita berada. Di pihak mana kita ini berada? Saya sering sampaikan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka saudara-saudara kita. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Syahadat mereka sama dengan syahadat kita. Walaupun mungkin tata cara dalam melaksanakan perkara-perkara yang memang ada khilaf di dalamnya nampak berbeda. Kita tidak tahu mereka tata cara, mohon maaf, ketika akan sholat niatnya itu dijaharkan atau disembunyikan di dalam hati. Kita tidak tahu mereka apakah ketika takbiratul ihram mereka sampai di telinganya atau cuma sampai di pundaknya. Bahkan kita tidak perlu harus detail mengetahui bagaimana sedekat mereka ketika sholat. Apakah di atas dada, apakah persis begini, atau bahkan di bawahnya, apakah malah di bawah pusar, apakah mungkin bahkan mereka tidak bersedekap ketika sholat. Kita tidak tahu apakah mereka ketika tahiyat itu dari awal menjulurkan jarinya, menunjukkan jarinya, atau menunggu kalimat asyhadu alla ilaha illallah hum ikhwanuna fiddin. Tetapi mereka saudara kita dalam urusan agama. Mereka satu tubuh dengan kita. Maka kalau kita tidak bisa berbuat lebih, setidak-tidaknya saya ingatkan, jangan sampai lesan kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang justru memojokkan kaum muslimin yang ada di sana. Kalau kita tidak bisa memberikan dukungan dengan hal-hal lain, minimal mulut kita ini diam. Jika punya kemampuan,
lanjutkan dengan doa. Jika punya kemampuan, lanjutkan dengan lesan kita menyampaikan al-haq ini kepada umat. Jika punya kemampuan, mungkin sebagian harta kita. Jika kita punya kemampuan, bahkan mungkin ketika dibutuhkan fisik kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tugas para dai. Mohon maaf, terpaksa saya tidak menyebutkan dari awal tugas para ustadz, tugas para kiai, karena ini tugas kita bersama, tugas para dai. Saya, antum, dan kita semua punya tugas sama, menyampaikan al-haq, sehingga al-haq itu tidak lagi samar, tapi jelas dengan ilmu yang kita miliki masing-masing, dengan kemampuan yang kita punya masing-masing, dengan segala daya yang kita punya masing-masing. Tapi mari kita kuatkan lagi itu sehingga lebih terorganisir dengan baik, sehingga perjalanan untuk menyampaikan al-haq ini lebih jelas. Sekali lagi ikhwanu fiddin, musuh-musuh tidak akan tinggal diam melihat keadaan seperti ini. Mereka akan membuat al-haq yang jelas, al-haq yang bohir, cetawela-wela, mereka akan buat menjadi buram. Mereka akan buat samar. Kalau perlu umat Islam tidak lagi tahu mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau perlu mereka bahkan berpihak kepada yang batil. Mereka akan bungkus kebatilan itu dengan sesuatu yang indah, dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan perkara-perkara yang indah, dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan label yang indah. Sementara mereka akan melakukan labeling kepada umat Islam dengan kebenarannya, dengan label-label yang tidak nyaman didengar. Kalimat-kalimat yang tidak jelas sehingga mengaburkan pemahaman umat Islam. Di sini posisi kita untuk menyampaikan al-haq itu. Kita tidak berpikir saya sudah menyampaikan itu dari dulu sampai sekarang, tapi hasilnya, sekali lagi saya sampaikan, tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita adalah menyambung apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Agar dakwah ini tetap berjalan. Islam ini tetap tersampaikan sebagaimana aslinya. Itu tugas kita. Adapun urusan apakah nanti ada orang yang mengikuti, ada yang akhirnya tertarik, ada akhirnya yang berbuat kebenaran, itu bukan lagi kemampuan kita, karena tugas kita adalah menyampaikan. Urusan mereka mendapatkan hidayah atau tidak itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tulis di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dilanjutkan lagi. Fa innahu laisa 'alaika hudahu. Ini kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Fa innahu laisa 'alaika hudahu. Sesungguhnya bukan tanggung jawab kamu memberikan petunjuk kepada mereka. Innama anta nadhir. Kamu itu cuma punya tugas menyampaikan kebenaran tadi, mengingatkan umat. Alaikal balagh. Tugas kamu, tugas kita adalah menyampaikan al-haq. Sementara urusan apa yang akan terjadi setelahnya adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa alainal hisab. Kita yang akan menghitung itu semuanya. Yang dituntut oleh kita bukan banyaknya orang yang mengikuti, tapi yang dituntutkan kepada kita, kita sampaikan al-haq ini dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kesabaran ketika menghadapi segala rintangan. Wali rabbika fasbir, ketika urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasbir, apapun yang ada pada akhirnya menimpa kita, mari bersama-sama kita hadapi itu dengan penuh kesabaran. Kemudian kita sampaikan dakwah itu dengan melihat keadaan mat'u kita, keadaan orang yang mendengarkan kalimat-kalimat kita. Ketika mereka ada di posisi ini, maka kita menyampaikan yang seperti ini dan seperti itu. Sehingga pada apa yang kita sampaikan, setidak-tidaknya secara urusan manusiawinya,
usaha kita secara maksimalnya itu tepat sasaran. Sederhananya gini, mohon maaf ya, kita berdakwah kepada beliau-beliau yang sudah berumur 85-90 tahun. Ya, mungkin yang paling tepat pada saat itu adalah bagaimana mengingatkan mereka agar tetap istiqomah, beramal soleh secara maksimal yang bisa mereka lakukan, mengingat kematian, membawa bekal sebanyak-banyaknya. Ya, kalau pada mereka-mereka yang sudah berumur seperti itu, mereka belum kenal la ilaha illallah, mereka belum ada kecintaan kepada Islam, jangan tiba-tiba mereka kita terangkan tentang masalah kita harus bawa pedang, kita harus bawa tembak, kita harus menghadapi musuh. Ya, mungkin kurang tepat. Walaupun itu tidak salah, tapi ada posisi yang mestinya harus kita bisa timbangkan maslahat dan madarat yang akan didapatkan dari apa yang kita sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bukan memulai lagi berdakwah, tapi kita melanjutkan dakwah dari para nabi dan para rasul. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalimat-kalimat salah sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya karena bodohnya saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.